Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, dan anak-anakku kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan saya sampaikan materi pada kesempatan ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Untuk lebih jelasnya, simak dan perhatikan materi berikut ini. Infografis materi pada kesempatan ini adalah siswa harus mampu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 sesuai kaidah ilmu tajwid dan makhrajil huruf. Kemudian yang kedua, siswa juga harus mampu menghafal Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, siswa juga harus mampu menerapkan sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya adalah tadabbur. Perhatikan gambar 1, gambar 2. Itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian berikan komentar dan tuliskan dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Itu adalah sebagai tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Perhatikan uraian berikut. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam juga membenci dan melarang pergaulan bebas. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Kemudian Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutupi aurat, karena aurat harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Perhatikan Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Adapun asbabun nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Kemudian pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Kemudian pemuda itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya,
apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Dan sampai Rasulullah bertanya kembali dan kemudian dijawab lagi, bertanya lagi dan dijawab lagi tentang masalah yang berkaitan dengan saudara perempuannya, kemudian anak-anak perempuannya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itulah pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Adapun kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji, jalan yang buruk, dan termasuk dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mendekati zina karena dapat mengakibatkan pelakunya terdorong kepada perbuatan maksiat yang sangat keji. Adapun di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Yang kedua, mendekati tempat-tempat maksiat. Kemudian yang ketiga, melihat aurat yang terbuka. Yang keempat, melihat film dewasa. Yang kelima, membaca bacaan yang mengarah kepada pornografi atau yang menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, dan zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarganya, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan setan tersebut. Akhirnya sampailah pada tugas siswa. Perhatikan tugas yang harus kalian kerjakan pada materi pembelajaran kali ini. 1. Dampak buruk akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba Anda identifikasi akibat dari pergaulan bebas tersebut yang Anda amati selama ini. Kemudian yang kedua, apa yang Anda harus lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Kamu jelaskan. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Kemudian uraikan dengan singkat. Selamat mengerjakan tugas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak dalam setiap aktivitas apapun di rumah masing-masing. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang selanjutnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.